Pasti Badung, podcast siswa Global Ki Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kita di YouTube kesayangan kita SMKTI Bali Global Badung pada segmen reaksi karya anak TI. Iya, benar. Reaksi karya anak TI. Ya, walaupun walaupun sebenarnya bukan hanya karya anak TI saja yang kita bahas, tapi seluruh karya yang kita anggap wah banget dan wah aduh gitu. Wah aduh. Gitu. Wah, Ya. aduh. Nah, seperti itu. Oke, bersama saya Dapa dan samping saya Abang Bagas. Ya. Dan di tengah-tengah kita ada Kak Widya. Ya. Ya, Kak Widya. Sebagai apa, Kak Bagas? Oh, lanjut. Ya, sebagai Kak Widya ini, gimana? langsung ke orang. Oke, Langsung dirinya langsung. Oke, halo semua, saya Widya Aryawan. Saya adalah seorang animator. Sekarang sedang menjalankan sebuah studio animasi di Bali dan sebelumnya sebagai seorang art director juga di sebuah studio game di Bali, kayak gitu. Oke, tenang. Oke. Oke, kayaknya segitu aja podcast hari ini. Baru mulai. Oh, iya. Oke. Berarti Kak Widya adalah expertise di bidang animasi teman-teman, ya. Ngomong-ngomong soal animasi ke Kak Widya, sudah berapa tahun nggak terjun di dunia animasi? Kebetulan kalau berapa lamanya itu saya di industri hampir 10 tahun. 10 tahun. Tapi campur, ada yang dari komik, kemudian di game industri itu sekitar 6 tahun, kemudian untuk animasi udah hampir jalan 3 tahun. Tapi pendidikan saya itu di animasi. Oke. Kayak gitu. Nama studionya deh, boleh di-spill nggak? Nama studionya Retail Animation. Retail Animation. Retail. Ya, Retail. Retail Animation. Ekor merah. Ekor merah. Di mana gini Kak kantornya? Untuk kantor kita ada di Jalan Tukat Badung nomor 15, itu dekat Primakara kayak gitu. Jadi di sanalah Di sana itu ya. base campnya. Ya. Oke, langsung saja Abang Bagas hari ini sangat luar biasa sekali, kita sangat excited sekali. Sangat semangat. Sangat. Saya tidak tahu mau ngapain. Semangat gitu karena kita akan mereaksi sebuah masterpiece yang baru-baru ini Mahakarya. Mahakarya. Adiluhung bangsa. Di Luhung. yang sudah tayang ya. Sudah Sudah tayang tanggal 14. info terakhir 1.500 penonton. 2000. 2000. 2600, 2000 something lah ya. Iya. Mantap. Oke. Disclaimer ini bukan untuk menjudge atau menghina ya, tapi lebih ke mengkritisi ya dan memberikan masukan untuk kedepannya di industri animasi. Betul ya Kak Widya ya? Betul banget. Betul banget. Ini adalah bentuk cinta kita terhadap karya anak bangsa. Benar. Betul. Benar banget. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh. Luar biasa. Mantap ya sapuannya. Oke. Kita akan lihat dari dua kacamata dua orang awam. Oke. Dan kacamata ya memang Expertise, Kak ya. Widya memang kacamataan sih. Ya udah, silakan. Oke, kita akan mereaksi karya film Merah Putih One for All. Satu untuk semua. Satu semua. Udah nonton? Enggak, belum. Oh, belum ya. Kalau Trailernya udah. Belum. Tapi trailer udah ya? Trailer udah. Karena trailer udah banyak yang Sudah banyak banget. post di media sosial ya. Iya. Oke. Kalau Kalau buka misal gudang, kayak nanti dulu. Nanti. Jokes-jokesnya ditahan dulu. Oh, iya, Nanti dulu. kita- Sabar. Oke. Kalau misalkan berbicara tentang film animasi 2 dimensi dah ya. Itu kalau misalkan dari Kak Widya sendiri untuk bisa memproduksi sebuah karya animasi yang nanti naik di bioskop, itu perlu waktu berapa lama? Yang jelas kalau kita menggunakan perbandingan film live action Oke. dan juga animasi, otomatis sesimpel deh, kita bisa ambil 3-4 kali lipat dari segala sisinya. Jumlah orangnya, jumlah dana yang digunakan, kemudian jumlah pengerjaannya juga. Oke. Kayak gitu. Kita contoh ambil saja Jumbo. Jumbo itu pengerjaannya sekitar 5 tahun. Dari 2020, yang dimana dia waktu COVID kayak gitu kemudian diinisiasi oleh Rian Adriandi, lalu kemudian masuk produksi. Yang sedangkan kalau mungkin film-film live action, entah kayak di bioskop, yang tentang orang gitu, mungkin sekitar 6 bulan sampai 8 bulan itu udah bisa tayang kayak gitu. Dari sekitar kurang lebih seperti itu. Makanya dengan adanya film Merah Putih ini kita bisa
melihat bagaimana sih perkembangan ya industri animasi di Indonesia kayak gitu. Oke. Jadi kurang lebih itu gambarannya. Kira-kira butuh berapa lama sih yang ideal ya? Berarti Kayak gitu. 4 sampai 5 kali lipat dari yang live actionnya berarti. Benar, ya? untuk biaya produksi dan segala macamnya. Karena memang sesusah itu. Semasif itu dan tidak bisa mungkin kalau contoh nih kita kalau untuk live action jadi ya udah kita bergerak seperti ini udah langsung di capture sama kamera kan. Tapi sedangkan untuk animasi kan kita harus menggerakkan dan itu jumlahnya jutaan frame mungkin ribuan sampai jutaan frame yang dimana dikerjakan oleh banyak sekali orang. Banyak ya. Banyak sekali Dan orang. taste-nya beda-beda. Ya, jadi banyak sekali gimana caranya untuk nge-art direction, lalu kemudian quality control dan yang lainnya kayak gitu. Kalau nggak salah kemarin Jumbo itu sekitar 450 orang. Wow, Kalau yang 450 orang. 450 orang, dan itu tersebar dari berbagai macam studio. Lalu sekarang yang lagi tayang sekarang ini Panji Tengkorak ya. Ya. Panji Oh, iya. Tengkorak itu animasi 2D dari Kumata itu sekitar mungkin 200 sampai 300-an orang. Ya itu yang terlibat. Bayangin salah satu aja dari 450 itu ada yang egois ya. Nah, itu dia. Aku maunya kayak gini. Tapi menariknya yang 200-300 orang tuh yang Panji Tengkorak itu hanya untuk 2 dimensi berarti kan? Iya, benar. Kebayang Benar. berarti untuk yang 3-nya sekarang. Nah, luar biasa. Dan Begitu. kita di SMKT Global Bandung kan juga punya film animasi, Kak. Oh, oke. Udah nonton belum? Kebetulan belum. Nanti mungkin bisa ke Pak Bagas. Boleh. Nanti kita reaction. Boleh banget. Nanti. Kenapa, Bang? Saya sangat excited sih. Akhirnya saya dengar, wah ada juga nih yang keren. Ada kita gitu. Siapa Pak Bagas? Agak gerah. Oke, langsung saja ya kita Oke. akan tonton kembali ya. Tonton kembali Bukan karena kembali, apa tuh? berkali-kali. Karena di media sosial Iya, nggak ada ya. memang udah banyak ya. Tapi Udah di banyak media yang sosial nggak full kan sepotong-sepotong. Iya, potongan-potongannya aja. Potongan. Oke, kita play. 4, 5, 6. Udah. Oke, aku mau dari sini dulu. Sampai sini dulu. Aku mau dari sini dulu. Oke, Ini FYI ya guys ya, baru 3 detik nih guys. Baru 3 detik, Baru benar. 3 detik sudah di... Betul. Oke, kita... nanti kita tampilin di editingnya. Oke, dari background ya, kita membahas dulu. Kalau menurut Kak Wit, background ini ngambil buat atau gimana? Oke, mungkin karena di sini kualitasnya agak sedikit blurry ya. Nggak tahu apakah memang encode-nya atau ekspornya yang bermasalah atau mungkin kompres dari YouTube-nya. Kalau di sini sih udah HD ya. Cuma di sini agak sedikit pecah. Saya nggak bisa memastikan apakah ini mereka buat. Tapi kalau dari track record apa yang saya dengar, apa yang saya data-data yang saya ambil juga, sepertinya mereka ini nggak, ya udah ngambil aja kayak gitu. Karena ini kelihatan kayak image yang pecah aja, kayak gitu ngambil di Google terus kemudian Kanan save save as kayak gitu. Resolusinya digedein gitu. Iya benar. Jadi Dipaksa kurang gede, lebih, jadi pecah. ya kurang lebih seperti itu. Jadi ya agak sedikit dipaksakan ya. Mungkin karena bingung bumpernya itu seperti apa, jadi Kenapa? Iya. Ini ngapain? Nembus. Ini nggak diajak lagi. Ini nggak diajak nih. Ini nggak diajak. Terus kalau dari fontnya Kak, fontnya kalau misalnya kita lihat sebagai orang awam, menurut Kak Bagas? Jelas. jelas tulisannya. Kita masang font itu kan tujuan utamanya apa yang pertama? Bisa terbaca kan? Betul, Terbaca, betul, keterbacaan. Setuju kan terbaca? Setuju. Cuma Tapi Iya. mungkin akan lebih baik dan lebih bagus kalau misalkan lebih diperhatikan lagi dari Ya. segi size-nya, dari segi perwarnaan fontnya gitu. Kan seperti yang kita tahu kalau dalam sebuah desain itu nggak boleh kita bukan nggak boleh ya, lebih ke terasa aneh kalau kita memakai font tuh lebih dari 3. Ya, warnanya benar. ya. Ya, Apalagi kan? warna ya. Apalagi warna kan dari merah, putih tiba-tiba ke kuning gitu loh. Iya. Kan agak effort kita memandang sebuah desain seperti itu. Apalagi tidak di sini nggak ada kontras juga ya, di mana saling menumpuk, lalu kemudian komposisinya juga tidak diatur. Yang dimana kalau yang saya ketahui, film itu kan sebenarnya paling ujungnya itu tidak bakal pernah menjadi produk akhir. Maksudnya seperti apa? Saya kebetulan yang saya mempelajari tentang intellectual property, IP. Yang dimana ya kita bisa sebut kayak IP itu Naruto itu IP yang bisa jadi produk turunan. Game, animasi, mau katanya mau ada live action. One Piece itu adalah IP. Animasi itu akan jatuhnya adalah media promosi. Karena produk akhirnya itu adalah bagaimana mereka jualan merchandise. Apa yang dilakukan Disney saat ini.
mereka jualan Oh. merchandise, kemudian Disneyland-nya, Betul. kemudian license-nya dan yang lainnya kayak gitu. Bisnis animasi itu larinya akan ke sana kayak gitu. Kecuali mungkin iya. service penyedia jasa kayak gitu. Sehingga ketika memang membuat animasi, ini akan menjadi sebuah trademark atau sebuah IP yang dimana ide yang bagus atau judul yang bagus itu bisa merepresentasikan dari karya tersebut atau IP tersebut. Mungkin bisa dibuatkan sebuah logo, mungkin logogram atau mungkin logotype deh kayak Sebentar gitu. Kak Potong. Gimana Pak Go? Mau gabung? Mau gabung silakan. Ini masih ada kursi kosong. Kayak kameramen kita di sini. Oke, lanjut Kak. Oke, sebuah logogram atau logotype kayak gitu supaya menjadi identitas. Kalau gini kan cuma jadi kayak tulisan aja, judul aja kayak gitu. Ya nggak punya mungkin dari segi brandingnya tidak kuat. Kayak kurang lebih seperti itu. Jadi dasar hukum misal kalau memang diklaim, jadi ya jatuhnya ya cuma sebagai namanya aja yang bakal dihakikan atau seperti apa kayak gitu. Jadi secara IP nama dan judulnya tuh masih bisa diulik lagi lah Di-improve kayak lah ya gitu. ke Di-improve depannya. benar. Oke. Oke. Gitu. Kalau dari karakternya Kak? Oke, berarti kita mulai bahas karakternya berarti. ya? Tapi menarik yang tadi kalau dia bilang masalah kontras tuh ya. Hah. Artinya kalau tulisannya oke lah ya, judulnya pasti kebaca lah ya gitu. Iya. Tapi untuk karakter di bawah ini karena baru 3 detik ya. Nggak tahu nih ke depannya akan terjadi apa lagi, nggak tahu nih. Betul. Tapi untuk selama 3 detik ini kan ada kayak di bagian pojok kanan deh yang karakter ini kayak kepalanya kan kurang Iya. kelihatan kontras tuh, cuman bajunya doang oranye gitu kan. Artinya ya itu sih yang kayaknya memang harus Iya. Perhatikan lagi. diulik ya, di-improve lagi ke depannya gitu. Betul. Oke, berarti kita asumsikan kita semua udah nonton ini ya berarti ya, udah nonton trailernya, lalu kemudian kita sambil bahas berarti kan. Betul, Oke. Kita review. Betul, kita review lagi. So di sini agak kurang, itu udah setiap shot itu kan seharusnya memang mempunyai makna ya dalam pembuatan film, termasuk dalam film animasi pun kayak gitu. Jadi untuk di sini mungkin digunakan sebagai bumper gitu dari mereka untuk memperlihatkan oke, ada karakter siapa aja, lalu kemudian judulnya dan kemungkinan nuansanya seperti apa. Mungkin itu adalah tujuan sehingga semua karakternya di sini langsung dikeluarin gitu loh, saling berhadapan dan yang lainnya. Cuma mungkin tidak dipikirkan dari segi komposisinya, saling nabrak, warna merah, warna hijau, tidak ada kontras, jadi mereka nggak ada kontekstual langsung muncul salapan atau apa kayak gitu. Pertanyaan kan ngapain gitu. Iya, ngapain? Ini Kenapa kayak boleh gitu? nyebut merek nggak nih? Boleh nyebut merek nggak? Mungkin kayak model Upin Ipin kali ya, kayak pas dia pembukaan Upin Ipin kan? Oh, Dibuka iya. dulu sama si Upin nih muncul. Iya. Itu jelas. Iya. Yang gitu tuh, gitu. terus muncul teman-temannya lagi yang satu gini. Kalau itu sebenarnya agak sedikit debatable karena kalau Upin Ipin kan sesuai judulnya, karakter utamanya atau story-nya itu di-driven atau dibawakan itu melalui POV Upin dan Ipin kayak gitu. Jadi it's okay. Tapi kalau di sini kan mungkin karena tidak ada, kita nggak tahu nih karakter utamanya sebenarnya siapa sih. Karena di dalam trailer yang semua saya lihat, mungkin ada beberapa yang cam kayak gitu yang sempat lewat di timeline saya lihat itu di sini ibaratnya mereka itu jadi satu kesatuan atau kelompok tersebut yang menjadi sebagai pemeran utamanya. Cuma memang perlu di sini pengambilan POV sebagai yang nge-leading ceritanya. Betul. Kayak gitu. Tetap perlu. Cuma di sini mungkin saya belum nonton filmnya jadi kurang tahu apakah memang sudah ada yang seperti itu atau gimana kayak Jadi gitu. sekarang kan nggak ada MC-nya ya. Iya, jadinya yang takutnya karakternya. POV-nya pindah-pindah, jadi kita bingung untuk nge-leading atau mungkin kita berempati ke Iya. karakter-karakternya kayak gitu. Tapi kalau di Bali sendiri udah gini nggak sih kayak level 21 di Bali? Kalau nggak salah kemarin itu karena kan dikatakan kalau si produsernya atau yang executive produsernya itu memang punya koneksi ke bioskop-bioskop gitu kan, lini bioskop yang ya udah akhirnya Cinepolis bla 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 kayak gitu, akhirnya mereka nge-announce untuk cuma karena memang desakan dari masyarakat yang itu adalah sebuah nilai positif ya saya bisa lihat di mana masyarakat ini sudah terbuka matanya. Lebih kritis karena kalau dulu kan, cintai produk dalam negeri deh kayak gitu, yang semata-mata kita harus mencintai produk dalam negeri yang kadang-kadang produknya itu nggak sesuai dengan harganya, hasilnya jelek, overpriced dan yang lainnya. Dan Nerima doang lah. yang nerima aja kayak itu semata-mata orang tuh jualannya itu, yaudah kita buat aja seadanya, yang penting ini produk Yang penting dalam negeri. labelnya adalah produk dalam negeri. Iya, ya. langsung didorong kayak gitu. Jadi itu kan sebenarnya agak salah karena sehingga kita bakal bias
dengan apa nih, mereka bisa pamer, oh nilai kita yang jualan tuh segini nih, nilai convert kita segini, atau nilai penonton kita segini. Itu bias banget karena didorong atas dasar paksaan kayak gitu. Iya. Sedangkan di luar itu, mereka itu saingan. Jadi yang sekarang terjadi itu, apalagi gara-gara kemarin film Jumbo yang akhirnya jadi film paling laris ya. Masyarakat jadi membandingkan. Ya membandingkan dan mulai objektif kayak gitu. Betul. Kok kemarin kita udah punya Jumbo dengan kualitas yang seperti itu, walaupun banyak sekali yang oke, ini mungkin sebagai start awal yang ibarat ngebabat alasnya nih udah buka jalan yang sangat terang lah kayak gitu. Walaupun masih banyak yang bisa kita improve kayak gitu, tapi setidaknya hasil yang sangat-sangat bagus sekali. Lalu kemudian muncul film yang seperti ini. Kayak gitu. Jatuh lagi, ekspektasinya udah setinggi itu, kemudian dijatuhkan lagi dengan, mungkin ada banyak sekali narasi, kalau opini saya, mungkin dari pihak mereka itu, oke lah, mungkin nasionalis ya, kayak gitu. Katanya, oh kita buatnya dalam waktu 3 bulan untuk merayakan kemerdekaan Indonesia, kayak gitu. Lalu kemudian, akhirnya keluarlah ini, apa namanya, trailernya, kemudian filmnya, diikuti dengan filmnya kayak gitu. Ya dimana pengerjaannya ternyata 3 bulan dengan tim 1 orang untuk animatornya. Oh itu saya baru tahu 1 orang? 1 orang. Animatornya Itu saya baca tracknya itu dari sempat beberapa waktu lalu itu ada acara kolaborasi antara Riyad Adriandi, sutradaranya Jumbo, dengan sebuah studio animasi namanya Devata. Dan itu di grupnya di sana ributlah karena ternyata produser dan animatornya ada di sana. Akhirnya di sanalah terjadi komunikasi dan klarifikasi, dan itu yang di-capture dan menyebar di internet kayak gitu. Dan benar diakui kalau yang dari mereka bilang, dari animatornya sendiri, aset-asetnya adalah memang punya dia kayak gitu. Aset-asetnya dia udah beli mungkin beberapa saat yang lalu kayak gitu, mungkin beberapa lama kayak gitu dia udah beli, kemudian dia reuse asetnya kayak gitu. Untuk ya mungkin ada beberapa yang dia ganti, kayak bagian rambutnya mungkin pakai hair simulation dan yang lainnya kayak gitu. Lalu kemudian dia ternyata ya udah cuma keluar uang 1 juta aja untuk traktir yang dubbernya itu. Jadi agak terpisah nih narasinya. Saya nggak tahu nih untuk ke faktualan yang tersebar itu 6,7 M ya, 6,7 M itu, dan juga yang ini 1 juta budgetnya kayak gitu. Nah kita coba percaya deh sama yang productionnya dulu deh, yang pihak animatornya, dan dia mengakui kalau ini ngerjainnya sendirian selama 3 bulan itu, karena berdasarkan asas, oh oke, saya ingin berkorban deh untuk membuat suatu karya yang bisa dinikmati waktu kemerdekaan kayak gitu, dengan asas seperti itu. Tapi apakah animatornya sendiri itu tahu bakalan tayang di bioskop? Nah kalau saya rasa kurang tahu, karena kemarin yang saya coba cari info dari pihak animatornya, dubber. Dari pihak dubbernya itu tidak mengetahui ternyata film ini akan tampil di bioskop kayak gitu, VO-nya. Sehingga itu yang bikin, oh oke, kualitas animasi seperti ini nih. Jadi ya udah, untuk nambah portofolio mungkin diambil aja, mungkin bakal tayang di TV kayak gitu, mungkin di license-nya dibeli untuk hak siarnya, mungkin dibeli untuk di TV seperti itu. Jadi tapi ternyata punya backlash sekeras ini, jadinya itu pada speak up lah untuk saling melindungi diri. Betul, kayak gitu. Saling ngeles. Berarti sebuah keputusan yang berani dong untuk menayangkan ini di bioskop. Benar sekali. Soalnya saya kurang tahu kalau dari segi data yang saya cari per Viki itu kan sebenarnya ada sangkut pautan dengan Kementerian Penerangan, yang dimana itu 98 akhir lah, kayak gitu. Ada hubungannya kayak gitu. Sangkut pautnya seperti apa? Udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada kan, kayak gitu. Itu kan Pak Harto, zamannya Pak Harto itu. Mas Bagas sama Kak itu udah lahir nih? Belum. 2 tahun lagi. Oke. Nah, itu ada sangkut pautnya. Kita bisa lihatlah dari segi websitenya, lalu kemudian Instagramnya, bla bla bla. Itu kan ibaratnya old school banget. Kayak gitu. Banyak correction gitu. Websitenya juga. Ya, makanya kalau kita lihat websitenya, UI UX nggak ada, bla bla. Ya tipikal quote unquote boomer lah. Kayak gitu. Mungkin kalau kita di zaman 2006 kita lihat, oh ya ini website gitu. Tapi kalau sekarang kan 2000 udah beda ya kayak gitu. Beda gitu. Sehingga agak kurang, kalau saya sendiri kurang tahu motivasinya apa sih sebenarnya. Kalau yang saya lihat mungkin yaitu
dari apa yang dikatakan oleh produsernya atau eksekutif produsernya itu dia ingin setiap tahun tuh pengen ada nih. Betul. Ada. Nah, Series, mungkin bikin series gitu. ya series atau sequel. Sequel. Sehingga dengan bare minimum atau bare standar yang udah dia keluarin di seperti ini kayak gitu yang banyak sekali hujatan, dia udah nginjek-nginjek yang lain nih kayak gitu untuk dapetin spotlight. Padahal kemarin itu bertepatan ada 2 teaser atau trailer yang animasi Indonesia yang muncul. Panji Tengkorak sama Garuda di Dadaku. Itu keren banget. Jadinya 2 film itu kalah pamor gara-gara ketutupan oleh ini kayak gitu. Dan yang paling menyebalkannya adalah banyak sekali gaungan untuk memboikot kan untuk ini, tapi tetap aja ada yang FOMO untuk tetap nyari FYP dengan tetap datang untuk ke tetap datang ke bioskop untuk nonton kayak gitu. Entah mereka sampai 2.600 dan nyanyi dan Indonesia Raya gitu. iya mereka tuh keluar memang datang untuk nge-mocking filmnya, tapi kan tetap aja ada pertukaran yang terjadi di sana. Sehingga kalau kita asumsikan benar yang dikatakan oleh si animator tersebut yang budget cuma keluar 1 juta untuk nraktir dabar-dabar, kita ya udah balik modal berapa kali lipat itu. Itu udah bukan balik modal lagi. Udah balik modal. Maksudnya, mereka udah start dengan bare minimum serendah ini. Jadi ketika mungkin mereka sudah dapat nih atensinya, jadi orang bakal nunggu kan jadinya. Dia mau buat sequelnya tahun depan. Kira-kira kualitasnya gimana ya? Secara nggak langsung itu menanamkan di mindset kita, kita datang nih, misal kalau emang jelek kita hujat lagi. Kayak gitu. Tapi ketika what if kalau ternyata hasilnya ya bisa dibilang jauh lebih meningkat lah kayak gitu. Dia akan dapat pujian gitu loh. Dapat pujian yang dari mungkin nggak sebagus Jumbo, nggak sebagus mungkin animasi-animasi. Tapi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Iya, dia udah dapat pujian di sana. Berarti ini trik dong. Bisa dibilang. Genius. Bisa dibilang. Dia kasarnya kalau boleh ngomong, udahlah keluarin aja dulu jelek. Hujat aja dulu. Nanti tahun depan kita keluarin deh yang Itu beneran dikit lah nih. Benar. Jenius. So kalau untuk saya pribadi, saya sering banget mengutip kata-katanya Panji Pragiwaksono. Buat dulu aja, lalu buat yang lebih baik. Tapi saya punya batas lah kayak gitu. Ketika saya buat dulu aja, setidaknya batas saya buatnya seberapa nih, setidaknya bisa diterima oleh publik. Takutnya kalau terlalu perfeksionis nggak jadi. Jadi project abadi lah kayak gitu. Tapi yang penting buat dulu aja, kita publish, dari sana kita research, kita terima feedbacknya untuk buat yang lebih baik gitu. Itu yang saya lakukan. Kebetulan saya lagi debut jadi komikus juga kayak gitu. Jadi saya kemarin launching di Jogja, sold out kayak gitu, banyak sekali dapat feedback. Lalu kemudian saya perbaiki di buku kedua saya, launching kemarin bulan April, itu banyak sekali dapat feedback. Saya lagi produksi buku yang ketiga saya, kayak gitu. Wah. Sehingga itu yang membuat saya berkembang. Akhirnya saya nggak jual mahal, kayak gitu. Saya jual murah aja dulu supaya orang itu, yang penting balik modal untuk cetaknya aja dulu. Betul. Yang penting orang itu baca. Saya butuh feedback mereka. Sekasar-kasar pun nggak apa-apa, yang penting ini bisa jadi lebih baik, kayak gitu. Mungkin dengan strateginya mereka seperti itu, mungkin ya kita tahu orang Indonesia tuh sangat ramah di internet ya, sangat ramah di internet. Mereka coba manfaatin atensinya seperti itu dengan bagaimana negatifnya naik, riding the wave dan yang lainnya. Sekarang muncul di mana-mana podcast, muncul di mana-mana stasiun berita. Mungkin dari sana ketika dia sudah punya data, kita untuk debut pertamanya dapat 2.000. Soalnya orang tuh nggak bakal peduli apakah ini filmnya jelek, ketika kamu datang ke investor yang dilihat itu adalah angka. Kayak gitu. Jadi mungkin datang ke investor, kita punya proyeksi datangnya segini untuk debut kita pertama, cuma pekerjaan 3 bulan. Gimana kalau kita punya pekerjaan 1 tahun, kita bisa mencapai angka segini nih, kayak gitu. Mungkin ada beberapa investor yang pasti bakal mau kayak gitu. Mungkin nggak besar, nggak kayak Jumbo, tapi setidaknya mau gitu kan. Mereka udah punya data ini, kayak gitu ya. Seperti yang saya katakan ya, bad publicity is still good publicity. Kenapa banyak drama di di internet itu ya karena itu sih. Engagement, semua tentang angka. Selama ini kan ya yang kita tahu ya, netizen ramah tadi, Iya. gitu kan banyak lah, nggak bisa dihitung lah. Banyak di internet.
Terus kan yang kita perhatiin dari sisi merekanya tuh sangat jarang keluar tuh untuk mengcounter si netizen-netizen. Itu salah satu cara juga berarti kan untuk ya udahlah diemin aja dulu. Ya. Memang. So kalau kita tidak memberikan atensi atau jawaban ya lama-kelamaan juga orang bakal lupa juga kan. Betul. Kayak gitu. Tapi kalau kita terus kasih bensin, kira percikin aja deh, biar terus nyala kan. Itu malah bakal memperpanjang dramanya gitu. Yang kasihan itulah kreator-kreator yang memang bikin karya yang beneran gitu, Niat gitu bersungguh-sungguh, bakal ketutupan atensinya karena memang di sini atensi negatif itu lebih tinggi kan dibandingkan berita-berita positif, karya atau yang lainnya karena itu yang lebih wah drama apa nih hari ini kayak gitu. Itu yang lebih punya nilai jual. Kayak gitu. Agak speechless. Memang. Dapat pandangannya, pandangan baru ya. Wah, Baru 3 detik loh ini udah Kayak gitu. daging banget loh. udah ketulang ini. Baru 3 detik. Dapat pandangan baru. Gitu ya. So itu adalah memang salah satu strategi yang digunakan brand sekarang kan. Makanya kalau mungkin kakak-kakak sekalian ini mungkin ke Instagram yang melakukan paid promotion pasti siapa nih berantem? Wah artis ini berantem nih. Orang tuh pasti bakal invest waktunya, siapa yang berantem? Iya. Nggak disebutkan dengan inisial berantem. Kita coba cek story-nya udah kayak titik-titik, paling belakang tuh malah closing jualan. Kayak gitu. Sering. Ternyata kita salah paham karena produk yang kita pakai itu ternyata cuma beda varian kayak gitu. Sebatas itu aja. Maksudnya orang di sini kan tertarik dengan drama-drama yang seperti itu gitu loh. Gampang terpancing lah. Ya gampang terpancing. Dipancing tuh. Sebenarnya gampang dan suka mencampuri urusan orang sih sebenarnya. Oke, kita kembali ke topik. Kembali ke sini panjang. Tapi mungkin ya itu bisa kita gunakan sebagai salah satu strategi. Jadi makanya banyak animator itu pasarannya targetnya luar negeri ya. Iya, soalnya kalau untuk masalah kemampuan orang-orang di dalam negeri itu sebenarnya udah gila-gila banget. Betul. Orang udah pada keren. Kalau dulu mungkin sekitar 2010, 2015 ke bawah lah itu. Mungkin ada cuma satu orang, dia tuh sebagai animator di Iron Man, di Disney atau di studio besar. Kalau sekarang udah lebih banyak kayak gitu. Ada studio yang berkontribusi mengerjakan. Contoh, ini ada studio Ubud. Gitu, dia studio animasi yang ternyata mengerjakan kemarin Demon Slayer. Demon Slayer yang gini. Bener. Kemudian ada Demon Slayer. Jiva Animation yang memang rata-rata mereka udah pasti kerja di Jepang terlebih dahulu atau mempunyai koneksi yang di Jepang, kemudian mereka pulang dan membuat sebuah studio. Akhirnya mereka bisa turut membantu atau studio pengerjaan produksi animasi di luar lah. Contohnya saya kenal itu dulu tempat magang saya itu ada namanya Pak Agung Oka. Itu dia mendirikan Timeline Studio itu sedari dulu mungkin 90-an dia udah sering diundang Kick Andy, bla bla bla. Dia di sini kok dari Bali, Pak Agung Oka. Dia mengerjakan kayak Shinchan, kayak Doraemon, animasi-animasi. Jadi background artisnya dia bla 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 gitu. Akhirnya ketika saya magang di tempatnya dia, walaupun hari pertama tugas saya magang adalah membersihkan gudangnya dia. Tapi di sana tuh kita happy karena apa? Kita melihat semua karya-karyanya dia yang ditaruh sembarangan kayak gitu. Wah, nih gila nih. Wah, ini Doraemon nih rumahnya nih. Wah, nih. Jadi Bukan bagi artisnya tapi iya, bagi kita yang masih belajar, wah kita amazed banget. Ternyata memang ada seorang maestro kayak gitu yang bisa saya waktu itu katakan ya, wah keren banget. Tapi setidaknya kalau makin sekarang tuh udah makin lebih banyak mungkin karena aksesnya udah terbuka ya. Ya, sangat. Era internet. Betul. Dan lebih, kalau dulu mungkin lebih eksklusif, kalau sekarang udah lebih terbuka dan kualitas udah gila-gila banget. Oke, tapi ada satu pertanyaan buat Kak Widya yang memang bergerak di bidang itu dan memang punya studio sendiri. Terkait masalah skill, oke lah kita nggak usah ragukan lagi lah ya, udah banyak lah gitu. Mungkin di Bali, nggak usah di Bali, di Denpasar aja mungkin udah banyak gitu. Tapi menurut Kak Widya sendiri, sebagai yang punya studio dan pasti akan merekrut orang kan? Iya. Seberapa besar sih kesempatan animator-animator di Indonesia lah paling enggak? Oke, untuk gimana? Berarti Seberapa besar sih kesempatannya? Misalnya saya mau jadi animator nih, kita ada yang mau jadi animator, saya sama Dapa mau jadi animator. Udah jago banget. oke. Seberapa besar sih peluangnya mereka tuh Chance bisa untuk masuk ke industri berarti ya? masuk ke industri animasi? Oke. Di Tas dulu, Indonesia berarti kita agak lepas berarti dari Iya, sini nggak lepas dulu Instagram. deh, Oke, lepas lepas dulu ya. Maaf ya. Oke. Maaf ya, 3 detik bentar dulu. Kita cuekin dulu deh, Penasaran kemarin sama. udah dapat atensi soalnya banyak. Oke, kalau untuk chance-nya itu sebenarnya susah-susah gampang. Selama ya itu balik lagi orang dalam ya. Sebenarnya bukan orang dalam, yang penting koneksi.
Itu yang paling koneksi. Dari koneksi, biasanya kalau hiring itu kan pasti yang kita pilih ada orang kita tahu dulu sebelum kita Iya. buat hiringnya itu public kayak gitu. Kalau memang nggak ada yang kita tahu, baru kita hiring public. Jadi jalin lebih banyak koneksi, itu yang paling penting. Satu. Oke, Oke. itu koneksi. Lalu kemudian yang paling susah itu karena di sini belum ada pendidikan yang memang fokus ke sana. Sehingga kebanyakan itu animator pasti belajar otodidak. Betul. Atau mungkin belajar dari kelas online dan yang lainnya. Itu yang bikin susah karena kita nggak tahu standarnya itu seperti apa. Contoh seperti saya baru kemarin tahu standar di industri yang benar-benar kepake di industri ketika saya dapat lemparan project kayak gitu. Itu pun dari koneksi saya tahun lalu kayak gitu. Saya tahun lalu itu masuk Best IP dari Widuri Aircraft Kementerian Ekonomi Kreatif kayak gitu di acara di Bandung. Saya mingle aja gitu, kenalan, ternyata dia punya studio di Bandung kayak gitu. Lalu kemudian dari sana dia butuh tim untuk membantu pengerjaan sebuah animasi dan ya udah ingatnya saya itu pun baru beberapa bulan kemarin setelah setahun. Nah, itu adalah kan koneksi. Koneksi betul kuat banget. Nah, dari sana saya baru benar-benar mempelajari gimana sih workflow dan pipeline, kemudian standar-standarnya itu berbeda banget dengan apa yang saya pelajari secara otodidak. Dan itu jelas saya beruntung banget diberikan kesempatan sehingga saya tahu nih standar quality atau workflow-nya itu seperti apa kayak gitu. Dan sangat berbeda dengan ketika kita belajar otodidak kayak gitu. Nah, itu sih yang sekarang menjadi kendalanya karena kebanyakan dari industri itu mungkin karena mereka sudah mendapatkan finansial yang cukup dan beban pekerjaan animator itu juga cukup banyak sehingga mungkin jarang gitu bisa menjadi kayak pengajar atau seperti apa membantu sharing. Mungkin untuk sharing itu mungkin ada beberapa waktu khususnya, tapi kalau untuk sharing secara rutin atau membangun komunitas dan yang lainnya itu mungkin bisa saya katakan jarang karena di Bali kan belum ada komunitas animasi kayak gitu. Sehingga itu yang membuat animator itu bergerak masing-masing aja. Kayak itu masing-masing mereka coba mungkin apply ke mungkin paling umum sih biasanya studio game atau studio ilustrasi. Betul. Lalu mungkin dari sana mereka dapat kesempatan kayak untuk kita coba bikin ilustrasinya itu bergerak kayak gitu, baru mereka bisa belajar lebih lanjut. Jadi secara bertahap. Jarang kalaupun memang mereka belum punya portofolio kan ya kita tahu ada tipe orang yang memang kelihatan dari bakat, ada juga yang memang bekerja keras. Kayak gitu. Biasa kalau untuk dari bakat mereka memang udah punya portofolio yang baik sedari awal. Kayak gitu, dari komposisi, pemilihan warna, gerak dan yang lainnya. Tapi ketika yang bekerja keras sedari nol, grinding kayak gitu, mereka kan pasti bakal bertahap tuh dari segi kualitasnya dan yang lainnya. Itu yang biasanya akan agak kesusahan. Karena ya udah ketika kita masuk ke industri yang memang jadi penilaian utamanya adalah hasil atau portofolio. Kita harus tahu kamu itu bisanya apa sebelum kita berani spend uang untuk hire kamu kayak gitu. Itu portofolio itu penting nggak ya? Sangat-sangat penting. Sangat penting. Sangat-sangat penting. Tuh, Kayak gitu. teman-teman semua perbanyak portofolio kalian. Tapi Bukan portofolio yang benar. Tuh, Benar, portofolio. benar. Jangan salah-salah juga ya. Jangan Benar. mentang-mentang banyakin portofolio, satu garis satu halaman. Kayak gitu. Soalnya sampai sekarang saya masih menggunakan portofolio saya dari kuliah kayak iya? gitu. Iya. Karena sedari dulu saya yakin, mumpung saya kebetulan saya bisa dibilang merantau kayak gitu. Saya Nusa Dua, kemudian tinggal dan ngekos dari SMA itu di Denpasar kayak gitu. Dari sana saya saya sudah saya punya keyakinan, saya sudah diberikan kepercayaan oleh orang tua saya, sehingga saya tidak ingin mengecewakan kayak gitu. Jadinya saya mencoba untuk ya udah nyari koneksi. Saya nggak ingin terpengaruh pergaulan kayak gitu. Saya mencari mentor dan akhirnya waktu SMA saya udah bisa full time waktu itu menjadi seorang color artist dan juga asisten webtoonis lah waktu itu. Kayak gitu. Jadi dari sana saya udah grinding portofolio dan tahu workflow pekerjaan itu seperti apa sehingga sampai saat ini. Kayak gitu. Tangan dulu nggak sih? Oke, agak lompat sih ya dari apa deh. Stop. 3 detik. Oke, udah 3 detik gitu. Daging banget. Oke. Tapi kalau berbicara masalah karya ya, nggak jauh-jauh lah kemana-mana. Di SMKTI Bandung sendiri ya, yang selama saya di sini melihat karya anak udah gila-gila banget. Iya. Kayak salah satu yang tadi dibahas siapa namanya? Sasa tuh ya. Ya. Nah, tuh Sasa Ternyata, kemarin. gitu. Ternyata Ternyata kita baru tahu
karena kemarin itu dah pas bimbingannya Nah, sebenarnya, dan dia sendiri yang aku oh gitu. sebenarnya saya udah punya apa gini Ya, nunjukin. Gila, Oke. keren kan. Nanti ya, nanti. Oke. Nah, itu kau oke. harus lihat juga. Oke, baik. Iya, Iya, kalau gini tuh gitu. di apa namanya? Jadi komikus gini jadi. Oh, oke. Dua dimensi, Menarik, terus menarik. animasi juga bergerak. Menarik. Nah, dan lagi satu si siapa namanya? Alan kalau salah, kelas 10 DKV 2. Yang Dia, komik ya? Ya, yang Ah, komik. iya. Dia buat komik tapi pakai pulpen. Oh, oke. Dia sudah mencetak 4 buku. Oke, menarik. Pak manual pakai pulpen. Iya. Itu aku ini kamu dia buat karakter sendiri, buat cerita sendiri, gambar sendiri. Ya. Makanya aku sambungin ke Sasa. Sa, bisa nggak kamu buat bagian ini aja dalam bentuk digital? Bisa Kak? Gitu. Dan hasilnya kemarin yang aku kirimin tuh gila. Menarik. Luar biasa. Saya penasaran. Apa perlu ditelepon sekarang anaknya? Nanti. Ada segmen khusus. Oke. Oke, menarik. Oke, lanjut kira sini. Oke, kita Kembali ke lanjut. laptop. Lanjut. Oke, kita Sebelum play ya. ke sini ada nggak usah, udah. Udah. Soalnya tadi saya Oke. sampaikan bisa sendiri topik sendiri Iya, soalnya. makanya. Enggak, ini lebih ke arah kok kayak kita males banget di sini. Udah banyak yang bahas sih. Oke, Ya udah, kita ke sini lagi. kita play lagi ya. Asik. Nah, sampai sini dulu. 3 detik lagi. 3 detik lagi tuh. Menurut Kak Widya, ini ada istilahnya nggak sih kalau di film animasi? Apa ya? Bagian ini nih. Sebenarnya Mandawara. Pandawara. Iya, dengan dia artinya gini. Semua yang ditampilkan di layar itu kan pasti punya makna kan. Betul. Tadi kalau nggak salah sempat kita bahas sedikit tentang makna. Betul. Dengan dia menampilkan bintang, dengan dia menggunakan font seperti ini Oke. dan lain-lain, background biru yang notabene kebanting dari yang tadi di awal. Gitu tiba-tiba biru gitu. Oke. Menurut Kak Widya sendiri ada maksud tertentu atau ada ya apa gitu dari Oke, kalau untuk penggunaan tulisan teks-teks narasi seperti ini sebenarnya kan fine-fine aja ya, karena memang banyak sekali trailer yang menggunakan seperti untuk menambahkan supaya menambah atensi, maksudnya memberikan pertanyaan, melempar ke audiens itu seperti misalnya contoh nih film perang, apakah mereka berhasil untuk mengalahkan musuh mereka kayak gitu, itu kan iya. sebenarnya fine banget dan ini sebenarnya fine kok kayak gitu, jadi nggak ada Nggak atensi ada- seperti apa nggak ada kayak atensi gitu. khusus ya? Dan ini kayaknya memang pure dari yang buat tuh kayak Ya udah nambah elemen aja kayak Betul. gitu. Bintang 5 apa nih kosong nih? Ya udah bintang deh. Kayak satu. berapa Kayak tuh yang di bioskop tuh bintang 5. Bener, Bintang bintang 5 lima, kayak gitu. Oh iya, kenapa gue kepikiran bener-bener iya. Gitu. 17 Agustus 2025. Ya, ini fine kok. Lanjut. Lanjut lagi. Oke. Nah, ini yang menarik. nih. Aku juga mau ya udah, duluan deh. Loh, duluan. Kalau dari sini Kak, ini apa yang namanya? Kok aku juga mau bahas itu Apa tadi. sih grafis? Nah, Ah. ini bawaan ada Premiere Pro nih. Iya. Iya. Saya sering pakai soalnya nih. Iya, makanya kayak sudahlah. Tapi kalau dari segi teknis Kak, saya pengen bahas yang untuk karakternya. Ini tuh bayangan apa dua orang nih? Iya, Saya atau penasaran. itu nggak kena lighting atau gimana menurut Kak Widya? Dari lighting Kak Widya. Oke, kalau lightingnya kelihatan kalau ini pakai lighting standar ya, maksudnya dari setup sun gitu dari atas, spotlight, lalu kemudian dua karakter tersebut lewatin gapura, jadi kena shadow-nya. Kayak Maaf, gitu. ini dua karakter apa bayangan? Dua karakter itu. Kalau aku Dua lihat karakter. sih dua. Dua karakter itu. Cuman kalau boleh kita play sedikit ya. Nah. Itu jalannya sama. Apakah memang movement-nya sama begitu ya? Nah, karena dari Oh, pem- di sini udah jelas, Pak. Waduh. Maaf. Di sini udah jelas nih, ini dua nih. Apa? Dua karakter. Nih, Tuh, beda. Ya, Depan benar. belakang. Oh. Oke. Oke, kalau dari movement-nya, dari pemaparan si animatornya karena dibalik lagi kerja cepat ya. Kerja cepat. Mungkin dia pakai, ada di internet ada namanya Mixamo. Sama. Oh, Tahu kan Mixamo? Tahu. Nah, Mixamo itu kan adalah penyedia gerakan Gratis. gratis lah ya, kayak gitu. Mungkin kebanyakan diterapkan. yang itu yang diterapkan kayak gitu. Jadi supaya kelihatan ada mobnya, kelihatan ada hidup kayak gitu. Jadi ya udah karakter yang udah di rigging, tinggal ditempel sama ini aja. Tapi di Mixamo nggak bisa di keyframe-nya digeser dikit Kak gitu. Biar Beda. Itu sebenarnya kan tinggal di-download, lalu kemudian kan harus diproses selanjutnya. Nggak Nah. tahu apakah mereka pakai Blender kah, atau pakai software yang lain kah, atau seperti apa. Tapi kan Jadi balik lagi, cepet tadi itu ya. motivasinya kan gimana cara biar kerja cepat dulu Kerja kayak cepat, gitu. iya. Soalnya kalau untuk mereka, mungkin kalau dia bilang
3 bulan itu untuk pekerjaan, mungkin animasinya mungkin total dia cuma ngerjain sekitar 2 bulan mungkin. 1 bulan itu khusus untuk render. Kayak gitu. Render, lalu kemudian compositing. Berarti Kita kan tadi bisa melihat, mendengar suara-suara yang sangat nyaman di telinga dan yang lainnya kayak gitu lah. Oke. Ya, makanya ya compositingnya sih. Iya, berarti 3 bulan yang di Kalau yang sama- apa yang diakui ya, ya apa yang diakui dari mereka kan 3 bulan nih. Itu nggak lantas mentah-mentah kita bisa hanya animasinya oh aja. nggak bisa. Pasti ada beberapa prosesnya, belum mereka dubbing. Mungkin ada storyboard, nggak tahu mereka pakai storyboard atau enggak. Lalu kemudian kalau mereka ada konsep artis, lalu kemudian ada blocking, lalu kemudian ada prevision tuh maksudnya kalau ada gerakan-gerakan ini sebenarnya ini maksudnya masih previs sih. Sebelum mereka tambahin lighting, compositing dan yang lain, efek-efek dan yang lainnya kayak gitu. Jadi kurang lebih tahapan seperti itu. Apakah 3 bulan? Ya kemarin saya nyoba buat skema 3 bulan sama anak kuliahan itu pun masih kesusahan kayak Masih gitu. kesusahan juga. Dan ini film bioskop wah luar biasa sekali. Luar biasa ya. Ya patut diacungi jempol. Iya, jempol. Dalam waktu 3 bulan. Jempol, jempol. Yang kesukaan nih. Yang kesukaan nih. Panas. Oke. Bisa lanjut ya? Oke. Nah, tadi karakter Belum. udah, lighting oke lah, udah kebang. Bisa balik ke sini sebentar nggak? Oke. Nah, jujur soalnya gini kali dia. Saya sebagai orang awam nih ya. Saya sebagai orang awam kayak melihat betul kata Dapa. Apa nggak ada effort sedikit ya untuk nambahin Grafis. Grafis yang lain. apa gitu kan ya biar Kalau yang saya tangkap mungkin asumsi ya. Iya, Kita di sini bahasnya asumsi Nggak semua ya, apa-apa, karena kita kita nggak berasumsi. kita 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 tidak cuma menjudge. berdasarkan apa berita-berita di Betul. internet kayak gitu. Betul. Dan pengalaman. Ya benar. Pengalaman. Kalau asumsi saya ini mungkin dia kan langsung ambil dari ini ya, ambil dari potongan movie-nya kan. Lalu kemudian ya memang ada, kalau saya lihat dari beberapa camp gitu memang ada kok kayak apa sih namanya, kayak informasi-informasi seperti ini kayak gitu. Jadi karena sebenarnya film yang baik itu kan bagaimana kita menunjukkan sebuah realita tanpa kita perlu menyampaikan secara tersurat kayak gitu. nah, Misal contoh kita bangun pagi di Minggu pagi kayak gitu. Kita bangun di Minggu pagi kayak gitu. Iya. Jadi kita nggak perlu ngelihat Kak Bagas bangun di hari Minggu kayak gitu pagi ya kayak gitu. Jadi kita bisa bermain secara visual. Mungkin bangun pagi di hari Minggu tuh mungkin kita nonton Doraemon atau mungkin nonton kartun apa gitu. Atau mungkin sesimpel kita sorot deh ke kalender yang ditandai hari Minggu kayak gitu. Itu kan jadi orang kita udah tahu gitu. udah tahu konteksnya. Sedangkan di sini kan kita nggak tahu ini merdeka kapan ini. Jadi dibutuhkan informasi di sebuah Surat desa gitu ya. 16 Agustus 2025 kayak gitu. Sehingga mungkin mereka kehabisan waktu untuk berpikir secara kreatif seperti itu. Bagaimana penyampaian supaya nggak terlalu Nggak apa-apa, lanjut. terlalu apa namanya? Ya ibaratnya kayak hard selling kayak gitu, Iya, terlalu kasar kayak gitu. Jadi ya udah mereka bisanya kayak gini, setidaknya menyampaikan konteks. Oh ini satu hari ini sebelum satu hari sebelum. Ya, oke. kayak gitu. Soalnya kan konfliknya mereka kan tepat di hari ini karena besok mereka harus upacara kayak gitu kan. Jadi ada urgensi di sana. Kayak gitu. Jadi masih bisa ya oke untuk penyampaian konteks masih Saking oke. urgensinya sampai buru-buru gitu. Nah, itu semua ya buru-buru lah. Bisa kita lanjut? Silakan. Silakan. Nah, Ini yang menjadi beliau ngapain? banyak di media sosial tuh. Apa namanya yang menyamakan dengan nggak menyamakan sih. Asumsinya karakter ini dibeli sama apa namanya membeli karakter orang lain Nah, gitu ini yang tanpa tadi izin. baru dibahas nih. Nah, kalau nggak salah ini punya orang Pakistan di Pakistan itu ya, juga. Pakistan. Orang di media luar sosial. lah. Oke. Dan sedikit creepy ya. Kalau menurutku sedikit Agak berbeda art style-nya. Ya. sedikit creepy untuk kalau misalkan kita mau publik ke anak-anak. Ya nggak sih? Iya dong, pasti Ah. tujuannya kan pasti ada pasar anak-anaknya juga. Nih, ini bedanya ketebalan nih kayaknya. Ya, ini botak ini. Ini style apa ini, Bos? Oke, untuk masalah karakter ya. Kalau kemarin itu kan sempat terjadi perdebatan ketika karakter itu dibeli dan kemudian kreator dari karakter tersebut komen kan. Maksudnya ikut komen dan ibaratnya kayak menyiram bensin lagi. Kayak gitu. Sebenarnya ini balik lagi debatable sih. Debatable karena tergantung dari moral sebenarnya. Maksudnya mungkin ada banyak sekali studio menggunakan aset-aset yang mereka beli. Kayak gitu. Dan dari pengakuan dari segi animatornya, dia memang sudah membeli karakter setnya ini
lalu kemudian dia modif Modif. gitu supaya bisa di-reuse, supaya bisa memiliki ciri khas sehingga bisa digunakan sebanyak mungkin lah kayak gitu. Cuma yang masyarakat tidak tahu ketika saya sebagai kreator, saya ingin menjual apa yang saya gunakan, apa yang saya buat kayak gitu ke marketplace kayak gitu. Contoh mungkin ada Sketchfab mungkin yang udah Oh iya. website yang untuk jualan-jualan aset 3D, animasi dan yang lainnya. Di sana itu tidak ada concern yang bisa license untuk publikasi dan yang lain karena memang sudah dijual di sana dan itu ada term and condition-nya kayak gitu. Sehingga di sini debatable-nya saya ingin bertanya jadinya apa maksud dia ketika dia bilang oh ini kartu saya kok dan saya tidak menerima sepeser apapun. Ya karena kan jatuhnya kan kamu sudah beli gitu, kreatornya kan udah beli. Iya. Kayak gitu. Lalu salahnya di mana kayak gitu sebenarnya? Dan banyak sekali. Tapi tergantung kalau contoh kita berbicara pada Marvel deh. Kan ada juga argumen tandingan ketika saya kerja di Marvel atau kerja di studio luar itu mereka harus buat dari nol bla 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 bla. Kan balik lagi Marvel itu kredibilitasnya tinggi. Udah punya film top dan yang lainnya lalu kemudian dia punya budget kayak gitu. Punya budget untuk ya udah bikin dari nol deh. Source-nya bisa bikin kota dari nol, bikin special effect dan yang lainnya kayak gitu. Kita dari awal udah tahu kalau ini budgetnya kecil gitu loh. Gitu karena yang kerjanya dari pengakuan itu kerjanya sendirian, kemudian saya nggak tahu tuh apakah 6,7 M itu beneran atau seperti apa. Jadi saya di sini coba menggunakan perspektif pekerjanya kayak gitu. Kelihatan kalau ini for satu orang kok sebenarnya kayak gitu. Iya benar sih, emang kita kan ngelihatnya ya. Ya kok gini sih kayak gitu. Tapi fakta unik kemarin dari eksekutif produsernya juga sudah diundang ke Dr. Richard podcastnya. Katanya kalau 6,7 M itu bukan budget yang dia pakai untuk membuat film animasi ini. Tapi ada wartawan yang bertanya kepada bawahannya dia. Oke. Katanya film ini jika dinilaikan atau di-valuekan itu sejumlah itu 6,7. Oke. Gitu katanya. Kalaupun itu iya Kak Widya ya. Oke. Kalaupun itu iya, artinya value dari film ini sekian. Pertanyaannya simpel aja deh. Pantas apa enggak gitu aja deh. Nah, itu dia. Oke, soal kalau untuk kita menilai sebuah value kan ada banyak sekali ya. Banyak aspek kayak gitu. Yang pertama itu kita perlu ngelihat biaya produksi, pasti. Biaya produksinya, lalu kemudian seluruh biayanya kita hitung, lalu kemudian dari sana kita bisa menilai prospek value-nya ini bisa kita leverage sejauh apa kayak gitu. Dengan kualitas animasi seperti ini, saya belum bisa mengatakan bisa kayak gitu. Karena kalau dari yang saya pahami, apalagi dari animatornya yang membuka atau menjawab pertanyaan-pertanyaan itu di grup forum itu, akan sangat terlalu memaksakan sih, karena belum sewah itu kayak gitu. Dan juga di sini aset-aset yang digunakan semua kan mungkin ada beberapa aset gratis yang digunakan, juga ada beberapa aset reuse yang dia cuma melakukan modifikasi aja sehingga kayaknya belum bisa. Tapi ketika berbeda cerita ketika memang untuk kualitas animasinya seperti ini, tapi seluruh asetnya ternyata dibuild dari nol. Itu masih bisa dikatakan kayak gitu. Tapi mungkin dari segi kualitas animasinya atau mungkin hasil akhir yang kita terima seperti ini, kayaknya masih banyak yang perlu dipertimbangkan sih. Masih jauh dari kata-kata tadi berarti ya? Iya, benar. Kita kembali lagi? Boleh. Silakan. Suasana di desa. Ini masih lah ya persiapan hari kemerdekaan. Haji, Zara, Clara, Tommy, Sari. Sebelum itu. Nah, ini security yang menjadi buah bibir di media sosial. Hansip. Oh ya, Hansip. Benar apa? Hansip yang viral lah di media sosial karena katanya di setiap scene-nya tuh dia selalu muncul. Betul. muncul. Ada beberapa scene ya dia ntar tiba-tiba muncul di ini karena ngelihat klip-klip potong klip kan ada beberapa misalnya di hutan di balik pohon tiba-tiba bawa ini teropong. hilang dia ntar.
Nanti di beberapa scene muncul lagi. Ini mantap orang ini. Pure, orang-orang pada nonton itu hanya untuk menghina gitu. Waduh. Ya apalagi kalau kita dapetin. Saya kesenangan bersama-sama gitu. Iya. Lanjut. Ya, lanjut. Kau lanjut. Bebas, Oh, iya. Oke. Tapi Apa. Enggak apa-apa, keluarin aja. enggak maksudnya ini apa mata saya yang salah apa gimana gitu. Tekstur gentengnya rata apa enggak? Ya. Itu dia. Jadi dia cuma bikin cuma bikin objek aja kemudian tempel gambar. tempel gambar untuk teksturnya. Pakai Jadi image tekstur kalau di Blender. iya, itu dia. Tuh, bos. Jadi ya, Ya. itu dia. Ya, oke lah ya. Artinya tidak ada. Misalnya kita lanjut. Clara, Tommy, Saring, Randy, Mika, Lina, maju ke depan. Nah, kalau dari gerakan bibir gimana menurut Kak Widya? Oke. Boleh diulang nggak apa-apa. Ya. Mika, Lina, maju ke depan. Kalian berdelapan kami pilih jadi tim merdeka. Oke. Kenapa nggak bisa diem ya gini? Oke. Kalau untuk gerakan bibir sepertinya dari animator lebih fokus ke sana sih supaya nggak kelihatan terlalu kaku. Betul. Jadi mungkin untuk effortnya itu untuk ngepasin timing dari dubbing dan juga dari dari buka mulutnya kayak gitu. Mungkin saya kurang begitu paham terkait 3D karena expert saya di Oh, iya. 2D ya, di 2D animasi. Cuma apakah ada plugin yang memang ada auto lip sync? Kalau di 2D ada fiturnya kayak gitu. Jadi ketika memang ngebaca ada kurva gitu naik turun dari waveform, waveformnya itu biasa udah langsung ada gini auto lip sync-nya. Tapi kalau untuk 3D, jujur saya kurang tahu. Bisa kalau memang iya, kemungkinan itu juga bisa digunakan sih digunakan oleh si animatornya. Kan balik lagi motivasinya untuk menyelesaikan ini secepatnya. Cepat gitu. Kayak gitu. Hansipnya bodinya bagus ya. Ya. Atletis. Lanjut, bawa apa? Ya, silakan lanjut. Silakan. Kalian berdelapan kami pilih jadi tim merdeka. Ini yang ini viral nih. Ini bocil viral. Bocil Bocil viral, Pak. fix bocil viral. Nah, dubbingnya katanya orang Sumba, tapi dubbingnya medok gitu. Tim merdeka. Udah. Lanjut. Lanjut. Tapi Bilang benderanya. Nah, Ini adalah makanan utama netizen tiap hari. tertawa kita sudah mengini semua ya. Pada menyampaikan semua. di mana ada senjata, gudang senjata. Ini kayaknya Tempat main anak-anak lagi itu. Tapi yang paling, kalau menurut saya yang paling jadi sorotan juga ini. Mana ada anak-anak yang punya bokong sesemok ini? Oh wow, oke. Wah, iya. Saya sih nggak ngeliat ke sana ya, tapi oke, perspektif yang bagus. Jadi juga sambungnya ke sini, selain ke sini ya. Ke sini juga gitu. Mungkin dia latihan glutes terus mungkin ya. Tapi kembali lagi Kak Widya, katanya juga saya juga sudah lihat podcastnya executive producer dengan Dr. Richard ya. Mm-hmm. Alasannya kenapa ada senjata itu karena gudang itu habis melaksanakan lomba 17 Agustus gitu. Makanya ini dipakai untuk sebagai properti doang, tapi propertinya kok aslinya apa ya, kayak real banget ya. Kenapa Pak Bagas? Kenapa? nggak terlalu banyak pertanyaan yang ada di kepala. Oke. Gitu ceritanya gitu. Itu sih. Ya. Nah, Oke. dan ini juga dia tidak mau hapus ya, gudang desa ada peralatan militer. Oke. Apa mungkin desa Siapa tahu memang ini desa desa militer ya? Iya. Kita nggak tahu. Bisa, Betul, bisa. tidak boleh suzon. Tidak boleh suzon. Siapa tahu ini desa militer. Abang geser bang. Oke. Saya perlu geser kamera. Perlu geser? Aman. Udah. Oke, bisa mungkin ya itu di sana kan kayak ada tanah lapang gitu mungkin buat ngejaga hutan mungkin itu juga Oke, bisa masuk juga. akal ya. Takutnya kan ya itu. Ada yang bahas juga katanya untuk gudang ini juga beli kak. Iya. Ah. Udah semua udah banyak yang ngedibang. Semua adegan, semua yang di trailer itu aset-aset yang dibeli itu apa aja dan itu Iya. udah dibandingin 1:1 kok. Cuma ya mungkin argumentasinya dari beliau ya it's okay untuk pembelaan kan. Tapi si Jadi ya. bapak tuh ngelesnya luar biasa loh. Ya, yang penting pede aja kan. Ini kan pede. Kenapa orang penipu itu bisa dipercaya karena dia pede gitu. Sorry, kok penipu sih? Maksudnya kalau kita Kalau dia nipu. kalau dia maksudnya orang-orang yang biasa menipu itu kan Oke. biasa kan dia pede dengan public speaking-nya baik kan. Betul. Yang penting kan
Hah? Yang penting kan pede dulu aja. Betul. Tapi kalau dia ragu kan Kelihatan. kelihatan gitu. Masih lama loh. udah mulai. Oke, lanjut. Nah, itu. Aduh iya lagi lu. Ya udahlah. Iya kan? Fokus kita ke Dan itu ketat banget sumpah bajunya. Dia kurang ngasih ruang di bajunya gitu. mungkin nggak terjadi distorsi ya, saya nggak paham ya, artinya saat dia entah ngerender entah apapun, Oke. apakah mungkin ada distorsi sehingga ini udah nggak proporsional nggak sih bentuknya? Oke, balik lagi. Mungkin kalau ketika dia menggunakan rigging yang tidak sesuai atau gerakan yang tidak sesuai dengan rigging atau body type-nya, itu pasti bakal terdistorsi kok. Kayak gitu. Jadi ini wajar sekali ketika memang ada distorsi ya, karena mungkin rigging yang tidak digunakan tidak proper atau mungkin animasi yang dia gunakan itu malah tidak sesuai atau tidak ditujukan untuk mungkin body type anak-anak kayak gitu. Kalau ini kan dia masuknya ke stylize ya. Stylize itu maksudnya kartun, ya bodinya itu apa mini kayak gitu, tapi dibuat lucu, stylize gitu art style-nya. Mungkin kalau di Mixamo itu dia kan body type-nya itu adalah realis, kayak itu bagaimana proporsi orang normal. Tapi ketika disambungkan ke sini kan jadi otomatis ketika tangannya harus kayak gini, jadi dia agak kelipat bagian sini karena memang tidak sesuai kayak gitu. Jadi ya balik lagi karena ngejar cepet kan. Lanjut ya, bapak-bapak. Gudang, benderanya hilang. Aduh, Nih frame rate-nya drop sih. harus sebelum besok subuh. Aku ketawa. Nah ini lagi. Ini lagi. Ini siapa tinggi banget? Oh, ini karena anak-anak kali ya. Ini orang dewasa gitu ya. Iya. Ya perbandingan. Perspektifnya jauh ya. Perspektifnya- Tapi Oke, mungkin kalau yang di sini yang saya perlu tekankan itu kontrasnya mungkin ya. Di sini setup lightingnya, kemudian nggak ada shadownya, Betul. nggak ada depth-nya juga, Bayangan mungkin ada ya. kayak ada volumetric fog-nya mungkin supaya kelihatan lebih jauh, sehingga di sini kelihatan lightingnya nggak di setup dan semua terang semua kan. Betul, Jadi betul. karakternya, kemudian objek yang begitu banyak di bagian background, lalu kemudian ditambah gerakan, sehingga ini rasanya penuh banget Betul. gitu. Jadi ya udah kita bingung atau wah ini apa ini kayak gitu. Jadi kita bertanya. Ya, Oke, mereka menunjukkan si anak-anak itu lagi jalan kayak gitu mungkin untuk mencari benderanya, tapi mungkin dari segi visual wise-nya jadi ya itu kurang terlalu dipikirkan lah. terlalu rame berarti ya? Terlalu ramai. Semuanya muncul terus kayak gitu. Muncul semua. kayak hantu di SpongeBob yang tinggi. Oh yang jangan nakal ya. Iya, itu. Yang mungkin bisa kelar Oh, lautnya. Nosterafu. Nah, itu. Dan ada juga beberapa kelompok netizen yang bilang kalau aset pasar ini adalah vibes-nya seperti lagi kita ada di Jepang. India. Jepang dari mana Oh, Jepang? iya. Oh, iya. India. Gitu ya dari Oke. kabelnya dan kalau misalnya kita agak jeli sedikit sebenarnya memang iya sih ini. Iya sih kalau untuk Lo iya beberapa benar. Lo iya benar. Kayak karakter India Karakter banget sih, India ya? pakai kain sari. Cuma mungkin karena tidak ada color grading ya, kalau di color grading agak sedikit orange, sedikit mungkin oh ya ini dia. Oh. Oke, lanjut. Oh, silakan. Wih. Berhenti, jangan lanjut. Oke. Coba diulang lagi sekali boleh nggak? Kami dia nggak mau lanjutin ya. Agak candu sih dengernya. Jangan. Kalau gua Lagi sekali boleh kan nggak? Berhenti, jangan lanjut. Emang agak candu sih dengernya. Emang Tapi kalau dari karakternya ya, menurut saya ini karakter yang paling gini gak sih kayak paling normal. polish. Iya, paling Paling polish. Tapi somehow untuk seluruh karakter asetnya sebenarnya bagus kok untuk di mana dia nge-setup rambutnya itu bagus, proper. Oke. Cuma mungkin karena mungkin kalau nggak ada yang tahu deh kalau itu beli, mungkin kita bakal percaya kan kayak gitu Betul. dia yang buat kayak gitu. Tapi karena udah ada yang ngedibang, udah ada yang apa nih? Oh ini karakter aslinya, kemudian diganti rambutnya kayak gitu. Tapi kalau untuk dari segi setup masih oke. Cuma untuk masalah komersialnya itu sih yang bisa diperdebatkan Eksekusinya kayak kurang gitu. baik ya. Iya. Lanjut. Ya. Wah, bagaimana ini?
Iya. Nah, di sini lagi nih Kak. Lihat. Gimana ini? Oh, Lihat bahasa loncat ya, lihat ya. hati-hati Raka. Oh, set terus maju gitu. Itu kayaknya ngambil gerakan dari kayak Kok lucu loh. Ya, itu yang tadi yang renang tuh mungkin ngambil gerakan dari lomba renangnya itu loh. Jadi kan biasa agak gitu dia masuk Ya. pas waktu itu ke airnya. Ya. Tapi karena di sini panjang, jauh jaraknya, jadi ditarik ke bawah gitu. Jadi ya. Ya ini kamu lewatin abang. Bagaimana ini? dia loncat bukan sih? Enggak, dia ceritanya Oh, nggak turun beda, terus beda jatuh. anak. Udah, Nan. Ayo cepat. Awas hati-hati. Hati-hati kayak berbatuan. Oh, sir. Aduh. Tuh ini juga ada. Ekspresi dia aduk pun. Dan sama Datang. ininya, sama voice-nya juga kayak aduh. Itu kepala belakang, boy. Agak cepet sih juga itu. Kayak, aduh, Keras itu. gitu. Awas hati-hati. Hati-hati. Nah, ini lagi kan tekstur Iya. Kayak tempel aja. Hati-hati. Dan kebanyakan ini ngambil kok mungkin di Sketch 5 atau aset-aset yang lain. dibantu Lalu dia ya. tinggal di setup, kemudian untuk di bagian belakang ini pakai image. Image. Iya. Blur dikit lah ya. blur dikit, nggak masalah. Iya. Hati-hati Lina. Orang fokus ke karakter juga kan. Betul. Nah, ini kenapa? Itu kenapa? Nah, ini saya kurang tahu sih. Mungkin dia pakai simulation juga ya untuk gini. Cuma ini kan keras banget kayak anginnya kencang, tapi ini apa nih hujannya kayak biasa aja gitu. Hujannya kan santai gitu ya, tapi udah kayak Hati-hati Lina. Kamu nggak apa-apa. Pelan-pelan ya. Terus itu juga, Hati-hati. dia waktu dia lari. Dudu. ini nggak sih lari? Disalut. Pelan-pelan dong, Bang. Pelan ya. Gini aja speednya coba kecilin dikit deh. Kita speednya kecilin dikit. Kita lihat dulu. 0, berapa sih? 0,5 deh. 0,5 deh. Coba kita mundurin dikit. Ah, di sini. Volumenya kamu. Kamu nggak apa-apa. Pelan-pelan ya. Set gitu loh dia. Dia kayak mau ikut pas Gibra. Dan normalin lagi. Oke, kalau balik lagi kalau itu pasti ngambil sih. Pakai Mixamo mungkin ada beberapa gerakan yang coba divariasikan, tapi mungkin dari setiap lari atau jalan itu kan speednya beda-beda ya. Betul. Kayak gitu mungkin ya itu ada beberapa yang dipaksain supaya cepat kayak gitu. Jadi agak sedikit aneh sih gerakannya. Dia teknis. Lina mana? Lina. Lina. Itu Oh. besar. Itu ular besar. Cepat kemana? Woi, ada burung cantik. Nah, ularnya mana? Bisa tapi Tadi kan fokus utamanya ular kan? Udah cuma sebagai obstacle aja udah lewat. Udah Kalau dilewatin. bisa ini serius aku digini. Lanjut. Lanjut dulu deh. Cuma ini lucu sih untuk bagian yang ini sih. Karena pertama kali saya denger ini saya ngepost kerjaan saya dulu, hah? Burung kok suaranya monyet kayak gitu. Saya balik lagi apakah di luar itu ada iya monyet? juga, coba. Iya. Woi, ada burung cantik. Monyet. Kayak gitu. Jadi Aku di posisi executive producer, ya kemarin juga sudah klarifikasi. Oke, boleh. Katanya, ya. Kayaknya kenapa nih tetanggaan kayaknya. Katanya, ini kan burung apa namanya? Burung beo, apa? Kakak, bukan. Wah. ini kakak tua ini. Iya kakak tua tua. ya? Yang ada di itu yang Makau, di Makau, burung krayon. Ya, burung Nah, Makau. itu. Pensil Nah, kayak lu. Kakak Iya. tua ini, menurut dari panel executive produsernya itu tuh bisa menirukan berbagai suara. Enggak. Gitu. Oh. Kebetulan dia bisa niruin suara monyet. Gitu, makanya keluar suara monyet. Sangat- gitu. Sangat luar biasa. Nanti Sangat mungkin amazing kalau teman-teman nggak percaya, kita clipping klipnya ya. ada dia ngomong kayak gitu, ada. Ya, sangat luar biasa. Saya kira suasananya hutan ada monyetnya gitu. Iya. Tapi monyetnya nggak ada. Mungkin makan ular tadi, makan ular. Makan ular. Itu Monyetnya lagi minta tolong. iya, lagi dimakan ular kan. Orang Dililit. mereka berhasil kabur, ada monyet dimakan Nah. gitu. Itu ngasih tease sedikit lah. Kayak gitu. Dunianya hidup berarti. Kita yang bikin ceritanya. Wah, Hebat. Mungkin kalau misalnya bapak-bapak sekalian mau ngerekrut kita jadi story writer boleh. Boleh, boleh. Ya lanjut ya. Kandang, pasti ada yang menangkapnya. Yuk kita lepaskan. Sah. Woi. Sah. Tuh suaranya cepat tapi gerakannya lama. Makanya. Kita harus
minta ganti rugi mereka. Maaf. Loh, udah toh? Siapa yang mau itu? Oh, siapa? Nggak cuma cardnya doang. Siapa yang mengurung? Ini dia nembus ya. Ya, bagus. Ini karena diganti sih asetnya. Oh. Lanjut. Kita harus minta ganti rugi mereka. Bendera disandra. Jika kalian ingin bendera Ini sangat intimidasi sekali sih. tadi kalian lepaskan, lalu serahkan kepada kami. Suaranya emang kayak Indosiar gitu ya. Betul. Ini apa nih? YG. Ada singkatan. Itu kayak dari segi pantas atau tidak di sebuah film komersil itu gimana menurut YG. kalian? Ada singkatan. Sebenarnya agak kurang bukan kurang etis ya, kurang tepat lebih tepatnya mungkin ya, karena ini kan film tentang kebahasaan. Itu harusnya dimana kan dapat mewakilkan penggunaan berbahasa yang baik. Kita kayak connect. gitu. Langsung connect nih. Kayak connect nih kita. Connect nih. Pertanyaannya sama kayak Ngomong masalah bahasa ngomong nih. masalah Bahasa. ngomong masalah bahasa. 3, 2, 1. Kok kayaknya connect nih. Tetangganya pada apa tadi? dari eksekutif produsernya, dari salah satu cuplikan juga wawancara di TV, kalau nggak salah di. Oke. Nah, kayaknya connect juga nih. Kayaknya connect juga nih kayaknya. Yang asing itu ya? Kenapa pakai bahasa Inggris? Iya. Tuh. Menurut Kak Widya, kita kan sama-sama tahu ya tagline salah satu televisi swasta di Indonesia kan memang sudah ada yang begitu ya bunyinya. Kalau misalnya si pembuat ini make tagline itu lagi demi mengejar tadi ya bahasa gitu ya. Sah-sah aja atau malah gimana ya menurut Kak Widya? Sebenarnya menurut saya sih sah-sah aja ya. Kenapa? Karena itu kan bahasa Indonesia yang semua orang menggunakan kayak Jadi kan gitu. nanti judulnya ada merah putih, satu untuk semua kan gitu kan. Ya nggak ada masalah kan, asal itu tidak dihak ciptakan. Tuh. Karena dari pihak stasiun TV tersebut pasti udah punya hak ciptanya dong. Tuh. Kayak gitu. Jadi nggak bisa dihak ciptakan. Kayak gitu. Karena itu bersifatnya umum kan. Oke. Kayak gitu. Dan semua orang bisa make sih. Gitu. Jadi cuma mungkin statementnya ya agak sedikit aneh. Maksudnya bahasa Inggris kok nggak bukan bahasa asing kayak gitu. Tapi maksud Bapak itu tuh sebenarnya baik loh. Gitu. Iya. Apa tuh kalau boleh tahu tuh? Artinya bisa melihat sekitar bahwa anak-anak zaman sekarang kan menggunakan bahasa Inggris itu Oh seperti benar. bahasa gitu. Benar. Ya, Nono ya, Nono. Nah, no. anak Gen Z, anak Gen Alpha kan sekarang bahasa Inggris semua. Oh iya. Dan jadi kita tuh tidak asing, jadi itu Alright, maksud bapaknya alright. gitu. Oh iya, yes. Alright. Saya little kepikiran kayak gitu juga sih memang. Little kepikiran. Itu baru kepikiran gitu. Oke. Itu tadi balik ke topik apa namanya? Masih perlu banyak yang harus dieksekusi lebih baik ya. Dari Iya. segi cerita, dari segi bahasa, apalagi dari segi animasinya. Nah, sekarang kalau misalkan dari Kak Widya sendiri, kalau kita pengen buat film animasi, hal pertama yang harus kita siapkan itu apa? Pertama pasti niat dulu deh. Ya, Niat dulu. Masuk kalau untuk masalah dana itu kan Kameramennya nggak bisa. untuk dana itu memang penting, salah satu bagian kayak gitu. Cuma yang paling penting kita berbicara pada skupnya terlebih dahulu deh. Apakah ini bakal kita komersialkan atau kita sebatas sebagai portofolio deh kayak gitu untuk mencari mungkin investor atau mungkin memperkenalkan IP kita atau film kita yang kita kerjakan kayak gitu. Kita harus tahu dulu maksudnya seperti apa, tujuan itu seperti apa, tapi yang paling penting dari sana adalah niat. Kayak gitu. Ini ketika kita berbicara film animasi, kita akan berbicara pada proses yang panjang dan ketat. Yaitu dari segi QC, quality control, lalu kemudian bagaimana disiplin waktunya. Yaitu makanya yang tadi dari animatornya bilang, ya selama beberapa bulan tersebut dia cuma tidur 2-3 jam aja. Dan itu ya memang apa yang terjadi di industri juga kok. Kayak gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang harus kita debatkan kayak gitu. Tapi yang paling pertama itu pasti ada niat terlebih dahulu. Tapi ketika memang kita berbicara untuk penggunaan komersial, kita pasti perlu memperhatikan dari beberapa dari aset yang kita kerjakan, kemudian kualitas animasi yang akan kita targetkan itu seperti apa, dan itu balik lagi kita pasti membutuhkan dana untuk menggunakan profesional tentunya kayak gitu untuk hasilnya yang maksimal kayak gitu. Nah setelah itu mungkin dari segi marketingnya, lalu kemudian strateginya dan lain-lainnya supaya bisa menembus
audiens yang kayak inilah kira-kira kayak gitu. Kurang lebih sih seperti itu dan balik lagi tujuan akhirnya mau seperti apa? Apakah memang untuk tujuan komersial dan jualannya itu adalah IP seperti ini akan dibuatkan series setiap beberapa tahun sekali kayak gitu secara reguler atau mungkin mau jualan merchandise gitu atau mungkin sebagai ya udah kita promosi kalau kita bisa buat seperti ini jadi yang kita tawarkan adalah jasa. Itu balik lagi tergantung. Tapi ini cocok juga loh, bisa dipakai di apa namanya kehidupan kita sehari-hari. Tahu berapa? Kenapa Kayak itu? misalkan orang apa namanya ya ada masalah Siap-siap ya Kak ya, siap-siap ya. ya ada masalah dengan hukum itu hukumannya nggak perlu penjara. Nonton Merah Putih One for All selama 1 jam dan diulang-ulang. Itu kayak sudah ada menyiksa nggak sih? Setidaknya mendapatkan mendapatkan nasihat Nasihat. berhenti, jangan lanjut. Tuh, itu kan benar-benar iya benar. iya, itu kan untuk kita tidak melakukan Betul. sesuatu yang buruk kayak gitu untuk berhenti. Gitu. Jadi kalau ada yang nakal-nakal, setelin aja yang part tadi. Berhenti. Setidaknya Gimana kalau kita bikin part tadi 1 jam? wah, boleh itu hukuman buat Berhenti, Nah. jangan lanjut. buat Berhenti, jangan lanjut. gitu. Aduh. Tapi untuk kalau dari sisi positif yang saya lihat ya, Nah, ada ya bener. benar Ada nggak sisi yang bisa positifnya. kita ambil positifnya? Ada dia. Kameramen berisik sekali ini. Oke, untuk sisi positifnya, di mana kalau untuk mungkin setelah kemarin ada Jumbo ya, bisa dibilang kan, oke kita merayakan lah semua orang di Indonesia merayakan dengan menonton bersama, bla 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 kayak gitu. Tapi setelah filmnya selesai kan, oke surut lagi nih, surut. Belum ada mungkin waktu itu belum ada Panji Tengkorak, maksudnya belum mengumumkan trailernya, kemudian Kosong belum lah, ada, ada gap masih kosong, lah ya. ada gap, kemudian oke muncul nih Panji Tengkorak ataupun Garuda di Dadaku gitu, tapi kan orang mungkin segmented banget gitu loh, animasi tentang bola, kemudian animasi 2 dimensi tapi gore kayak gitu, segmennya dewasa kayak gitu, nggak ada yang ngomongin mungkin kayak gitu, sehingga cukup surut lah, nggak seramai itu. Mungkin kalau saya karena terjebak di echo chamber atau mungkin di orang-orang di industri rame aja ngomongin, tapi untuk media-media yang lain kan masih senyap semua kayak gitu. Tapi dengan adanya Merah Putih semua pada ngomongin, atensi kita langsung fokus ke Merah Putih, tapi di sana beruntungnya orang udah mulai objektif. Yang awalnya orang-orang itu pasti ya itu mendorong karya anak bangsa nih, anak bangsa. Dan sekarang kita udah mulai fair, karya anak bangsa oke, tapi kayak gimana dulu karya anak bangsanya, pantas kita dukung kah atau belum kayak gitu. Misal kalau emang ternyata belum pantas untuk kita dukung, ya udah kita dukung yang ini aja. Ada Panji Tengkorak, kemudian ada Garuda di Dadaku. Berarti orang tuh udah mulai ngarahinnya ke sana. Kayak gitu. Jadi di sana yang saya lihat adalah bagaimana sekarang kemampuan ya orang-orang kita udah cukup kritis untuk menilai sebuah produk bukan cuma karena karya buatan bangsa, tapi memang dari segi kualitas yang memang pantas untuk kita dukung. Oke lah, kalaupun memang ada beberapa animasi lokal yang ibaratnya masih belajar ya. Kelihatan mereka tuh effort untuk membuat, bukan cuma sekedar jualan, oh oke, ini harus ini karyanya bakal kita buat untuk merayakan apa kayak gitu. Bukan cuma sekedar menjualan itu aja, tapi melalui karya yang memang bersungguh-sungguh dibuat kayak gitu. Jadi memang perlu waktu untuk tumbuh kayak gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Dan dia itu adalah mungkin perspektif saya melihat, oh ini menarik nih karena orang tuh mendukungnya bukan cuma sekedar karya anak bangsa aja, tapi memang dari segi kualitas objektif. Sudah mulai bisa milih lah ya, artinya kalau memang harus diberi masukan ya harusnya legowo ya. Iya benar. Yang membuat. Bukan malah denial kayak itu. Ya udah. Ya kan tipikal orang-orang kita kan malas berminta maaf ya kayak gitu, malas berminta maaf, tapi ya setidaknya maksudnya akui saja kayak gitu, kalaupun memang ada beberapa kesalahan akui saja dan ya udah bikin lebih baik aja. Toh juga katanya ke depannya mau dibikin sequel Iya. ya. Siapa tahu bisa diperbaiki di sana kan. Dari sana maksudnya kan banyak sekali feedback yang kita Siapa tahu nanti sekarang 2000, nanti 2001 kayak gorengan dong 2001. gorengan 2001 ya. Tapi disclaimer lagi ya, Bang Bagas dengan Kak Widya, ini kita bukan artinya membenci ya. Iya. Bukan Enggak, artinya kita effort kok. menghujat. Kita effort lagi. Kita dukung maksudnya. Ya, Kita kita dukung karena kita cinta ya. Iya. Kita cinta dengan produk Indonesia dan kita ingin lebih baik. Benar, Supaya tidak agree. pasaran Indonesia ini nggak jatuh gitu loh. Iya. Dan bisa bersaing gitu. Dan terbukti juga dengan film Jumbo kemarin kan, Iya. itu bukti bahwa
industri kita tuh Sebenarnya bisa. bisa loh. Bisa Mega. banget, bisa banget, bisa banget. Seperti itu teman-teman. Oke. Ya, ada lagi closing statement mungkin dari Pak Bagas. Kak Wida dulu lah. Oh, Kak Wida dulu. Oke, Iya. jujur untuk saya sebagai penggiat ya di industri animasi ini saya ya udah mungkin perasaan campur aduk ya dengan munculnya kayak gini. Awalnya saya ingin memberikan statement juga, cuma saya menahan diri. Kayaknya saya tidak ingin memberikan panggung, kayaknya itu bakal lebih bijak. Jadi saya mengurungkan untuk membuat statement dan memperkeruh suasana. Jadi saya lebih bijak. Oke, saya ambil aja. Oke, karena ini pembahasan tentang animasi, bla bla bla, semua naik bahas ini kejelekannya, ngedibang, bla 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 kayak gitu, dan saya ingin memanfaatkan riding the wave-nya ini, sehingga saya sedang memproduksi sebuah first look dari project saya, kayak gitu. Dan setidaknya ya itu, maksudnya dengan waktu mungkin beberapa bulan yang sama, saya ingin, oke, saya balas dengan karya deh, kayak gitu, dengan waktu yang singkat, saya ingin menunjukkan kayak gitu dengan kesungguh-sungguhan mungkin. Ini loh kayak gitu. hasil dari kesungguhan gitu ya. Iya, benar. Kapan tuh Kak kalau boleh tahu? Spill dong. Ya, dalam waktu dekat itu. Setahun 2 tahun? No. Oh enggak. Apa mau 3 bulan juga? Oh, mungkin dalam 3 bulan. Tapi Oke. yang pasti tahun ini. Ya, Kita tunggu. Kita Itu doakan. short. Amin, kita doakan. doakan. Dan itu juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman SMK 3 Badung tentunya. Benar. Betul. Betul, dari kualitas pendidik seperti ini kan kita juga harus lebih wah gitu lagi, Iya. teman-teman. Gitu. Ya. Abang Bagas. Taman sedikit lagi. Oh, iya, silakan. Dan ini juga yang sering saya sampaikan di kelas biasanya. Bagaimana kita bisa melihat fenomena merah putih ini yang bisa kita gunakan sebagai acuan. Kalau kita buat karya seadanya, Kayak gini hasilnya. sejeleknya, ya bisa jadi kayak gini yang kalian dapatkan. Oke. Mendapatkan hujatan, karena apa bagusnya orang-orang sudah mulai objektif. Makanya motivasi kalian setidaknya jangan bikin kayak merah putih deh. Kayak gitu. Tapi kan viral, Kak. Dan itu yang memang Indo diminta ya? oleh Memang. segelintir orang. Tapi kan cepat naik kan cepat turun, kayak gitu loh. Wah iya lagi. Kayak gitu. Maksudnya kalian mau dikenalnya sebagai apa dulu? Betul. Apakah sebagai drama maker doang kah? Atau memang dari karyanya? Balas dong. Sapu. Tadi ada batu balas dong. Itu nggak bisa di batu. Sapu. Kayak gitu. Ya kredibilitas itu penting ya kalau di dunia kreatif kayak kita ya kayak gitu. Oh, Bagaimana yes. nanti kita mungkin dapat tawaran mungkin dari luar gitu ingin bekerja sama. Tapi ya balik lagi ya pasti perlu dilihat ya ada kredibilitas kita. Kita dikenalnya sebagai apa? Itu yang harus dijaga. Kayak gitu. Tepuk tangan sekali lagi. Merdeka Indonesia. Merdeka. Ini adalah bentuk cinta kita terhadap industri kreatif kita. Benar. Dan bentuk cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Oke, Iya. Betul ya? semoga kedepannya Lebih baik lagi. lebih baik lagi ya. Lebih Ditunggu sequel Asiknya. tahun-tahun berikutnya. Kita nantikan apakah lebih meningkat atau seperti Siapa tahu apa. di HUT 81 nanti ada yang wah lagi. Gitu. Siapa tahu Kak Widya? Oh wow, oke. Boleh dengan itu. Oke, itu saja ya Pak Bagas, Kak Widya, terima kasih waktunya, luar biasa sekali. Kak Widya terutama terima kasih. Terima kasih. Sudah datang ke studio podcast kita, luar biasa SMK 3 Badung. Dan terima kasih juga terhadap Sriwijaya Kamera dan Pasar, Kak Widya. Betul sekali. Karena dari Sriwijaya Kamera dan Pasar sudah apa istilahnya mensupport kita Mensupport, dari segi oke. sarana prasarana dan dari studio multimedia ya itu sudah mensupport dengan sangat luar biasa. Dan studio DKV dan studio bisnis digital. Nah, betul banget. Dan tentunya kita juga berterima kasih kepada Holy Land Holy Land juga. yang selalu Ya. menemani kita dalam pembuatan konten Kak Widya. Ah, oke. Nah, itu produknya dipegang. Oh, sama- oke, Holy Land. Mungkin boleh tunjukkan di kamera. Nah. Oke, ini ya produk yang kita pakai Iya, sekarang. gitu. dan Oke. Wah, nyaman banget sih dipakainya nih. Nyaman banget ya. Nyaman Nyaman banget. banget. Dan kemarin kita udah pakai beberapa kali noise reduction luar biasa. Oh, keren sih. Mantap. Sangat Itu yang mantap. paling penting, Sangat paling mantap. penting. Oke. Iya. Keren. Mungkin Keren, boleh lagi satu kotak mungkin. Enggak ya. Enggak. Ya, kita perlu yang Ya. apa? Nempel di kamera lah gitu. Ah. Effort dikit boleh lah. Ini dari Sriwijaya kita perlu liking lagi satu. Aku boleh cinta lah. Sriwijaya Kamera dan Luar Pasar. biasa. Aku juga cinta Holy Land. Gitu. Oke, Oke. itu aja. Terima kasih dan bye-bye. Dadah. Pasti Badung, podcast siswa Global Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.